Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas otome game Sekai Mob atau sering disingkat Mobuseka. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Mobuseka berdasarkan novel volume 3. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 3 dan tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung subscribe channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Leon tuh sangat terkejut dengan banyaknya surat cinta yang dituju kepada dia. Kebanyakan untuk pendekatan para cewek ngajakin Leon untuk pesta minum teh. Banyak cewek yang tadinya nolak Leon mentah-mentah, sekarang tuh pada deketin Leon. Yang lebih parahnya lagi, para cewek ini udah ada yang nulis surat syarat untuk menikahinya. Leon di sini tuh nganggap kalau cewek-cewek di negara tuh banyak yang gak waras, karena mereka tuh cuma melihat jabatan Leon. Leon saat ini tuh membuang semua surat-surat itu ke tempat sampah. Saat ini Carla lagi menangis dengan rambut yang acak-acakan. Intinya, karena terlibat dalam kasus penyerangan perompak langit, saat ini Carla tuh menjadi sangat terpuruk. Jadi ceritanya, Carla terlibat kasus penyerangan perompak langit tuh karena disuruh sama Offrey. Nah, setelah diselidiki, keluarga Offrey ternyata terbukti bersalah. Makanya sekarang keluarga Offrey dihancurkan. Nah, keluarga Carla ini ternyata nggak terbukti terlibat. Jadi yang terbukti cuma Carlanya aja. Jadi tanpa ada keterlibatan keluarganya. Dan Carla juga terpaksa untuk mengikuti perintah Offrey karena ada di bawah ancaman dari Offrey. Makanya Carla tuh mengikutinya. Dan makanya juga sampai saat ini tuh Carla masih sekolah di akademi. Nah, karena masih tetap sekolah, siswa lain tuh tentunya banyak yang nyir-nyir. Mereka tuh menganggap kalau Carla adalah pengkhianat. Offrey aja dikeluarin dari akademi dan bahkan keluarganya dihancurkan. Tapi Carla, walaupun dia terlibat dalam kasus perompakan langit, dia tuh ternyata masih tetap bersekolah. Makanya saat ini tuh terjadi pembulian terhadap Carla. Dan dia tuh saat ini nangis-nangis karena gak kuat tiap hari dihina. Ketika lagi dihina, tiba-tiba datanglah Mary yang merupakan seorang saint baru. Mary yang tadinya dibenci sama banyak cewek-cewek karena bukan dari keluarga bangsawan tingkat tinggi, sekarang tuh setelah menjadi seorang saint, Mary tuh dipuji sama para cewek. Dan Mary tuh dihormati sama cewek-cewek. Mary saat ini menjulurkan tangannya kepada Carla. Dan Mary tuh mengajak Carla untuk berteman dengannya. Orang-orang yang membuli Carla tentunya ngasih nasihat supaya Mary jangan nolongin Carla. Tapi Mary di sini tuh gak peduli. Dan dia tuh justru menasehati orang-orang supaya jangan membuli lagi. Mary bilang kalau membuli itu bukanlah hal yang baik. Carla saat ini meraih tangan Mary dan matanya tuh terharu sama kebaikan dari Mary. Saat ini juga Mary melihat Leon yang lagi lewat. Mary ini sangat benci Leon. Bagi Mary, Leon ini sifatnya tuh sangat mirip sama kakak laki-lakinya. Tentunya kakak laki-laki sebelum dia reinkarnasi. Mary tuh sangat jengkel sama Leon karena Leon tuh udah banyak mengganggu rencana Mary. Intinya seperti yang kalian tahu kalau Mary ini menjadi menderita karena rencana-rencananya banyak yang gagal. Mary tuh di sini mau jadi protagonis tapi digagalin sama Leon dan akhirnya Mary menderita. Tapi saat ini ketika dia udah menjadi saint, kehidupan Mary mulai membaik dan dia tuh mulai kembali lagi ke jalur protagonis. Dan Mary tuh sekarang mengincar jabatan putri mahkota. Gak lama datanglah Chris membawa surat kepada Mary. Mary saat ini langsung kabur untuk mencari tempat sepi. Ternyata surat itu berasal dari keluarganya. Ketika dibuka suratnya, ternyata keluarganya tuh berhutang atas nama Mary. Makanya saat ini Mary tuh ditagih hutang yang sangat banyak.
Mary saat ini benar-benar kesal karena tiba-tiba dapat hutang yang sangat banyak. Lagi-lagi Mary ini harus berjuang walaupun udah terlahir kembali. Saat ini Sylvia lagi jalan bareng Leon. Livia ini khawatir karena Leon saat ini tuh terlihat sangat lelah. Leon di sini ngasih tahu dia tuh lelah karena dia tuh harus nolakin satu-satu surat undangan cinta dari para cewek. Livia di sini ngasih tahu kalau Leon terus menolak undangan cewek, bisa-bisa reputasi Leon menurun drastis. Leon bilang kalau dia tuh nggak suka menjadi pahlawan, makanya akan sangat bagus kalau reputasinya memburuk. Bagi Leon, selama bisa minum teh bareng Olivia dan Angie, hal itu bagi Leon udah sangat cukup. Mendengar itu wajah Livia saat ini memerah. Singkatnya saat ini orang-orang tuh berkumpul di sekitar papan pengumuman. Isi beritanya tuh soal mencari pengawal Shane. Di sini diketahui juga ada rumor yang menyebutkan bahwa tindakan Julian memilih Mary sebagai kekasihnya, ternyata hal itu adalah tindakan yang tepat. Dan sekarang terbukti kalau Mary menjadi seorang Shane. Dengan gitu, saat ini tuh muncul rumor bahwa Julian tuh bakal kembali lagi menjadi putra mahkota. Sedangkan Mary itu bakal menjadi putri mahkotanya. Leon di sini mengerti kalau orang-orang tuh pada mau menjadi pengawal Mary. Dengan menjadi pengawal Mary, maka bakal ada koneksi kepada kerajaan. Di sini diketahui juga selain mendapatkan koneksi kerajaan, orang yang menjadi pengawal Shane, orang itu bakal diberikan gelar kesatria kuil. Dan hebatnya lagi, orang yang mengawal Shane tuh dapat menikahi gadis manapun tanpa harus melihat status bangsawannya. Jadi dengan rakyat jelata pun boleh menikah dan itu adalah hal yang normal. Seperti yang kalian tahu kalau bangsawan tinggi tuh harus menikah dengan bangsawan tinggi. Nah, kalau jadi pengawal Shane, maka aturan tersebut gak berlaku. Dengan keuntungan itu, tentunya Leon tuh tertarik menjadi pengawal. Tapi sayangnya karena yang dikawal adalah Mary, maka Leon tuh gak bakal mendaftar menjadi pengawal. Tapi ternyata nggak lama, Angie di sini ngasih tahu kalau Leon tuh secara resmi terpilih sebagai pengawal dari Mary. Tentunya Leon tuh saat ini terkejut. Saat ini para bangsawan lagi ngadain rapat. Rapatnya tuh soal anggaran besar yang diminta oleh kuil untuk audisi mencari pengawal. Para bangsawan tentunya kurang suka sama proposal tersebut karena memakan banyak biaya. Dan beberapa dari mereka tuh kesal karena wanita kaya Mary tuh malah terpilih menjadi seorang Shane. Mereka tuh jelas kesal karena Mary ini sangat dekat dengan anak-anak petinggi kerajaan. Bahkan Mary tuh dekat dengan Julian yang merupakan pangeran kerajaan. Salah satu orang yang menghadiri pertemuan itu ternyata ada ayah Angie, yaitu Vince. Kehadiran Vince ini sebenarnya tuh nggak membawa pengaruh. Keluarga Redgrave saat ini reputasinya menurun sejak Julian tuh membatalkan pernikahan dengan Angie. Jadi, walaupun Vince adalah bangsawan Duke, para bangsawan lain tuh kayak kurang menganggap keberadaan dari Vince. Dan pendapat Vince juga kemungkinan gak bakal didengar. Setelah diskusi panjang lebar, bangsawan bernama Frampton, dia tuh ngasih saran sebaiknya yang menjadi pengawal adalah Leon. Jadi, para bangsawan ini takut kalau orang-orang penting tuh banyak yang memihak pada kuil. Nah, dengan diadain audisi, takutnya yang jadi pengawal tuh adalah orang hebat dan punya pengaruh besar di kerajaan. Takutnya orang itu nantinya bakal dimanfaatin sama kuil dan akhirnya malah berakhir menjadi boneka milik kuil. Kalau orang berpengaruh menjadi boneka kuil, maka akan sangat berbahaya bagi kerajaan. Nah, karena hal itulah Leon dipilih menjadi pengawalnya. Para bangsawan tuh tahu kalau Leon dan Mary tuh punya hubungan yang buruk. Karena hubungan yang buruk, jadi kemungkinan Leon tuh gak bakal bisa menjadi boneka milik kuil. Para bangsawan pun sepakat dengan wacana untuk menjadikan Leon sebagai pengawal dari Mary. Melihat jalannya diskusi, Frampton di sini tahu kalau sebenarnya beberapa bangsawan tuh khawatir sama Leon yang saat ini tuh memiliki armor arrogance atau item kuno. Nah, karena tahu itu, Frampton di sini ngajuin solusi. Jadi mulai sekarang, para bangsawan tuh bakal mengawasi Leon. Apakah Leon ini orang yang berbahaya untuk kerajaan atau enggak?
Nah, kalau dinilai bahaya, maka para bangsawan tuh bakal menyita arrogance. Dan mereka tuh bakal jadiin arrogance sebagai harta negara. Intinya para bangsawan ini beralasan kalau kekuatan arrogance terlalu besar jika dipegang sama satu individu. Makanya lebih baik kekuatan itu diberikan kepada negara. Intinya para bangsawan tuh takut karena kekuatan Leon terlalu besar. Nah, kalau arogan menjadi milik negara, maka mereka tuh nggak terlalu takut. Karena yang punya armor itu bukanlah individu lagi, melainkan negara. Makanya mereka tuh berusaha mendapatkan arogan menjadi milik negara. Jadi bukan lagi aset dari Leon. Di sini sebenarnya Vince gak setuju dengan gagasan mengambil arrogance untuk negara. Hal itu sama aja kayak negara merampas armor kuno dari Leon. Tapi sayangnya omongan Vince gak digubris. Bahkan para bangsawan tuh menganggap kalau Vince mau mengambil alih arogan demi kepentingannya sendiri. Para bangsawan tahu kalau Angie sangat dekat sama Leon. Makanya para bangsawan menganggap kalau Vince mau menguasai arogan demi dirinya sendiri. Jadi bukan demi kepentingan negara. Intinya itu cuma alasan para bangsawan. Vince di sini mau nggak mau mengikuti keputusan bangsawan yang mau mengetes apakah Leon ini berbahaya untuk negara atau enggak. Saat ini Leon ada di kapal terbang. Leon tuh saat ini lagi gamut karena dipaksa untuk menjadi pengawal dari Mary. Leon tuh kesal ke Mary karena Mary tuh sangat mirip dengan adik perempuannya sebelum dia reinkarnasi. Saat ini Leon melihat ke arah Kale sendirian dan dia tuh saat ini menyapa Kale. Kale di sini tuh ngasih tahu sebaiknya Leon tuh nggak usah ngajak ngobrol. Kale tegasin kalau dia tuh benci Leon. Leon di sini tuh bilang kalau Kale ngeselin. Leon bilang kalau dia tuh bisa aja menjatuhkan Kale dari langit. Kale di sini bilang dia tuh tahu bahwa Leon bukanlah tipe orang yang bakal melakukan sesuatu yang bakal ngerugiin dia atau bahkan gak ada untungnya. Gak lama di sini terlihat ada Olivia dan Angie. Keduanya tuh gak sabar pengen lihat reruntuhan prasejarah. Angie di sini tuh terlihat yang paling bahagia. Sebagai seorang bangsawan yang nenek moyangnya adalah petualang, tentunya membuat Angie tuh sangat excited melihat reruntuhan kuno. Leon tuh di sini sangat senang ketika melihat Olivia dan Angie sangat senang. Walaupun menjadi pengawal Mary membuat Leon bad mood, tapi seenggaknya Leon senang karena Angie dan Olivia tuh sangat senang ketika diajak ikut untuk pergi ke reruntuhan. Gak lama tiba-tiba datanglah Mary sambil ngasih perintah. Lagi-lagi Leon tuh terlihat kesal karena Mary sangat mirip dengan adiknya sebelum reinkarnasi. Di sini juga terlihat ada Jill dan Greg. Mereka juga di sini tuh punya tugas untuk mengawal Mary. Di sini terjadi keributan kecil, tapi untungnya itu bukanlah masalah yang besar. Di kapal juga ternyata ada Putri Gertrude. Ternyata putri ini dibawa ikut sama Leon. Saat ini Luxion ngasih tahu kalau putri itu saat ini habis bebas keliling kapal. Leon di sini tentunya aneh karena harusnya putri dijaga sama beberapa orang. Diketahui ternyata penjaga dengan sengaja membiarkan Gertrude untuk pergi. Leon di sini curiga kalau orang-orang tuh sengaja mau jatuhin Leon dengan cara melepas putri Gertrude. Singkatnya kapal mereka saat ini berhasil mendarat di Pulau Elf. Gertrude saat ini tuh terus mengamati perlakuan orang-orang kerajaan kepada Leon. Bagi Gertrude, perlakuan orang-orang kerajaan kepada Leon adalah perlakuan yang kurang sopan. Gertrude di sini tuh ngasih tahu kalau Leon ada di negara Vanos, maka Leon tuh bakal mendapatkan perlakuan sebagai pahlawan yang layak dan Leon tuh udah pasti bakal dihargai. Di tengah suasana yang agak tegang, di sini Mary dengan ceria bilang kalau sebaiknya mereka tuh harus segera mencari harta karun. Mary ini selalu bersemangat kalau berkaitan sama harta karun. Makanya daripada ribut, bagi Mary lebih baik untuk langsung mencari harta karun. Melihat Mary yang tergila-gila sama harta, Gertrude di sini agak sinis dan dia tuh meragukan gelar Sen yang dimiliki sama Mary. Mary di sini ngasih tahu kalau Gertrude gak tahu apa-apa tentangnya. Mary ngasih tahu kalau keluarganya tuh saat ini berhutang atas namanya. Jadi dia tuh harus punya banyak harta untuk menutupi hutang-hutang tersebut. Leon di sini tuh ngerasa kasihan dengan nasib dari Mary. Keluarga Mary bisa dibilang sangat gak tahu diri.
Ketika Mary menjadi Saint, keluarganya tuh langsung mengalihkan hutang-hutang mereka atas nama Mary. Makanya di sini Leon tuh mewajarkan kalau Mary sangat tergila-gila sama harta. Itu semua untuk membayar hutang-hutang keluarganya. Mary di sini tuh terus mengeluh. Bagi Mary, hal yang paling menyakitkan tuh gak punya uang dan terlilit banyak utang. Singkatnya saat ini Kel tuh ngasih tahu kalau dia akan memimpin perjalanan. Alasannya karena pulau yang sekarang adalah tanah air dari Kel. Jadi Kel tuh sangat hafal dengan wilayah yang sekarang. Mary agak kecewa karena Kel ini gak bilang kalau wilayah Elf yang sekarang tuh adalah tanah kelahirannya. Kalau tahu itu, Mary saat ini pasti bawa banyak hadiah untuk keluarga dari Kel. Mary ini ternyata walaupun punya banyak utang, dia tuh masih ada sedikit peduli sama budaknya. Nah, walaupun Mary sangat peduli, tapi di sini Kel ngasih tahu kalau dia tuh nggak perlu hadiah. Di sini Olivia menyadari kalau ekspresi Kel ini terlihat berbeda dari biasanya. Olivia ngerasa kalau Kel ini terlihat agak sedih. Di sini juga Luxion tuh bertanya-tanya soal keberadaan Elf kepada Leon. Ternyata Luxion ini kekurangan informasi soal para Elf. Saat ini mereka tuh akhirnya sampai di desa Elf. Saat ini Leon tuh nanyain kondisi dari Kel. Tapi Kel tuh di sini malah menjawab kalau Leon tuh nggak perlu khawatir sama dia. Kel tuh nggak suka dikhawatirin sama orang kayak Leon. Leon di sini tentunya agak jengkel. Di sini juga diketahui ternyata para elf yang menjadi budak, mereka tuh dianggap sebagai perantau atau orang yang pergi ninggalin desa. Tapi walaupun gitu, para elf tuh biasanya diperlakuin baik sama tuannya walaupun mereka tuh jadi budak. Jadi istilahnya para elf ini masih dihormati walaupun mereka jadi budak. Atau lebih tepatnya, para elf tuh dianggap sebagai budak eksklusif. Jadi perlakuannya tuh beda kayak budak-budak yang lainnya. Saat ini ada seorang wanita muda elf yang berjalan mendekati dan dia tuh memanggil nama Kel. Ternyata wanita itu adalah ibu dari Kel yang namanya adalah Yumeria. Kel di sini memperkenalkan ibunya kepada Mary. Mary di sini terlihat belum siap dan dia tuh agak canggung sambil menundukkan kepalanya. Kel di sini tanpa basa-basi langsung ngasih tahu ke ibunya kalau mereka tuh saat ini mau pergi ke reruntuhan dan dia tuh saat ini butuh izin dari kepala desa. Kel di sini tuh ngomong ke ibunya kayak orang asing dan Kel tuh di sini ditegur sama ibunya. Kel ini udah lama gak pulang ke desa dan sekarang ngomong ke ibunya tuh kayak orang asing. Harusnya tuh ada reunian dulu dan basa-basi dengan ibunya, tapi Kel ini langsung to the point dan pengen langsung pergi. Kel di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak punya waktu untuk reunian karena saat ini dia tuh lagi ada di tengah pekerjaannya. Dengan sikap dingin kepada orang tua, Leon tentunya di sini menegur Kel. Kel di sini bilang kalau Leon tuh sebaiknya nggak usah ikut campur. Greg di sini tuh menjadi kesal karena Kel nggak sopan. Greg tegasin dalam misi kali ini kalau Leon adalah pemimpinnya, jadi Kel tuh harus bersikap sopan sama pemimpin. Mary di sini tuh menghentikan keributan. Mary juga sadar kalau Kel ini terlihat agak aneh. Tapi sayangnya Kel di sini terlihat gak peduli dan dia tuh langsung memimpin jalan untuk menuju ke tempat kepala desa. Olivia saat ini ngobrol sama Yumeria. Olivia ngasih tahu kalau sikap Kel tuh sangat aneh sejak kembali ke kampungnya. Yumeria di sini tuh tersenyum dengan sedih dan dia bilang kalau semua tuh adalah salahnya. Itu semua karena Yumeria tuh adalah campuran yang hina. Leon di sini tuh ngerasa ada sesuatu sama kata campuran dan kata itu menempel di dalam pikiran dari Leon. Singkatnya mereka tuh saat ini sampai di tempat kepala desa. Sebelum ketemu sama kepala desa, tentunya harus ketemu dulu sama bawahannya. Bawahannya ngasih tahu kalau reruntuhan adalah tempat suci bagi orang-orang di desa. Jadi dia nggak yakin kalau kepala desa tuh bakal ngizinin manusia untuk menjelajah reruntuhan. Gak lama ada seorang wanita yang ngasih tahu kalau Leon dan yang lainnya tuh ditakdirin untuk memasuki reruntuhan. Wanita itu adalah seorang peramal yang ada di desa. Bawahan kepala di sini ngasih tahu di reruntuhan tuh nggak ada harta karun maupun benda berharga, jadi nggak ada gunanya untuk menjelajah reruntuhan.
Mendengar itu, Leon di sini tuh cukup terkejut. Baginya, ketika ada di dalam game, harusnya tempat itu adalah tempat yang ada hartanya. Tapi sekarang orang desa ngasih tahu kalau di tempat itu nggak ada harta berharga. Leon saat ini terus berpikir apa yang telah terjadi. Tapi nggak lama ada gedoran pintu yang sangat keras. Terlihat kepala desa tuh sangat kesal dan melempar item kepada seorang wanita elf. Wanita itu pun akhirnya terjatuh. Kepala desa sangat marah karena wanita itu sangat berisik sampai gedor-gedor pintunya. Kepala desa kesal karena wanita itu berbuat keributan padahal saat ini tuh lagi banyak tamu. Kepala desa juga di sini tuh terlihat mau menendang wanita itu. Leon di sini bertindak dan dia tuh menghentikan keributan. Kepala desa di sini ngasih tahu kalau yang dia lakuin tuh adalah hal yang wajar. Dia tuh cuma ngasih pelajaran ke wanita itu supaya bertindak dengan sopan. Kalau nggak dikasih pelajaran, perilaku buruk itu bakal dicontoh sama anak-anak. Di sini kepala desa tuh ngerasa nggak bersalah karena udah kasar sama wanita. Kepala desa tuh beralasan kalau sikap wanita itu membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak. Dengan sikap yang gak sopan, maka nilai anak-anak elf sebagai budak eksklusif bakal berkurang. Walaupun gitu di sini Leon dengan tegas bilang kalau perlakuan kepala desa terhadap wanita adalah perlakuan yang sangat menjijikan ketika ada tamu. Kepala desa di sini mengerti dan dia tuh minta maaf. Singkatnya saat ini Leon dan yang lainnya diajak ke plaza desa. Intinya di sini dikasih tahu sebaiknya jangan menjelajah reruntuhan karena dikhawatirkan bakal membangkitkan Raja Iblis. Mendengar penjelasan itu, Leon di sini tuh ngobrol sama Luxion. Leon di sini tuh nanya soal Raja Iblis. Di dalam Otome game harusnya tuh nggak ada Raja Iblis. Makanya saat ini Leon tuh terlihat agak sedikit khawatir. Di sini tanpa basa-basi, Mary ngasih tahu kalau dia tuh nggak suka diskusi yang nggak penting. Mary itu sekarang mau segera menjelajah labirin. Tentunya tujuannya untuk mendapatkan harta karun. Tindakan Mary itu di sini membuat para elf terkejut. Tapi setelah tahu kalau Mary adalah seorang Saint, Mary pun akhirnya diizinin untuk pergi ke reruntuhan. Saint ini dipercaya bisa mengalahkan Raja Iblis, makanya Mary itu diizinin untuk pergi ke reruntuhan. Singkatnya Mary dan yang lainnya saat ini tuh udah dapat izin untuk menjelajahi reruntuhan. Mereka semua pun akhirnya mulai masuk ke dalam reruntuhan. Ketika lagi lihat-lihat, tentunya mereka juga mengobrol. Dan penglihatan mereka tuh ternyata nggak ada tanda-tanda dari harta karun. Jadi saat ini mereka tuh mulai ngerasa bahwa omongan para elf soal nggak ada harta karun saat ini tuh kemungkinan sangat benar. Mary juga di sini tuh terlihat kecewa karena belum nemuin harta karun. Gak lama kepala desa memanggil mereka dan dia bilang sebaiknya tuh hentikan mencari harta karun karena di reruntuhan ini gak mungkin ada harta karun. Tapi di sini Mary menolaknya. Mary tuh gak mau menyerah karena dia tuh harus membayar hutang-hutangnya. Leon di sini menyuruh Angie dan yang lainnya untuk agak menjauh dari reruntuhan. Leon saat ini mulai mendekati Mary sendirian. Jadi sekarang tuh cuma ada Leon, Luxion, dan Mary. Ketika tahu cuma ada Leon, Mary di sini tuh mau ngambil pistol sebagai bentuk perlindungan diri, tapi dihentikan sama Leon. Leon juga di sini menodongkan pistol kepada Mary. Intinya Leon tuh di sini nanyain soal reinkarnator kepada Mary, dan Mary di sini mengkonfirmasi kalau dia tuh adalah reinkarnator. Dan Mary juga tahu kalau Leon adalah reinkarnator. Mary juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa melakukan apa yang Olivia lakukan. Jadi harusnya nggak masalah kalau peran utamanya tuh diganti sama dia. Gak lama reruntuhan mulai bergetar. Leon dan Mary saat ini mulai jatuh ke bawah tanah. Di sisi lain, Angie dan yang lainnya terlihat khawatir karena Leon dan Mary ini sangat lama di dalam reruntuhan. Karena khawatir, mereka pun akhirnya masuk lagi ke reruntuhan. Mary saat ini dia pingsan dan dia tuh saat ini bermimpi soal sebelum reinkarnasi. Mary tuh mimpi kalau dia saat ini lagi tersandung dan lututnya tuh agak sakit. Nah, dia tuh saat ini meminta untuk digendong sama kakaknya, tapi ternyata kakaknya menolaknya.
kakaknya menganggap kalau Mary ini masih bisa jalan sendiri, jadi nggak perlu digendong. Nah, saat itu Mary menganggap kalau kakaknya adalah orang yang paling menyebalkan. Saat ini Mary pun sadar dari pingsannya. Mary tuh bingung dengan apa yang saat ini terjadi. Kaki Mary saat ini terlihat sedikit terluka. Tapi di sini ternyata Luxion dan Leon terlihat gak peduli. Dan mereka tuh malah ngasih tahu kalau Mary tuh gak usah jadi manja. Mereka yakin kalau Mary pasti bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena Mary tuh saat ini adalah seorang saint. Mary saat ini kesal karena Leon dan Luxion tuh sangat mirip seperti kakaknya ketika di masa lalu sebelum dia reinkarnasi. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.